Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah 177 sampai 181. Laisal birra an tuwallu wujuhakum fis salati, dalam tafsir Jalalain. Qibalal masri wal maghrib nuzila raddan alal yahud wan nasara haitsu ja'amu dzalik walakinnal birra aizal birri wa qurri fatil ba ay al barr man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab fil ay al kutub wan nabiyina wa atal mala ala ma'a hubbihi lahu dawil qurba al qarabah wal yatama wasakin wa ibnas sabil al musafir wasailina at-talibin. Dalam surah Al-Baqarah 177 ini Allah menjelaskan laisal birra, bukanlah al-birra, kebaikan, antuwallu wujuhakum, bahwa kalian menghadapkan wajah-wajah kalian bis solati, dalam tafsir Jalalain, di dalam solat, ya, kibalal masrik, ke arah masrik timur, wal maghrib dan barat. Ini awalnya, sebabun nuzulnya ini berawal dari ungkapan Abu Qatadah mengatakan kaum Yahudi itu menganggap bahwa kebaikan itu adalah beribadah ke barat, ke Baitul Maqdis. Sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan ibadah itu harus menghadap ke timur, ke masyrik, ke timur. Karena itulah Allah turunkan ayat ini membantah apa yang disampaikan oleh orang Yahudi dan oleh orang Nasrani. Itu awalnya begitu, jamaah rahimakumullah. Jadi orang-orang Yahudi kalau ingin ibadah itu ya ke arah maghrib, orang Nasrani ke arah masyrik. Makanya ketika ini ayat turun menjelaskan bukanlah kebaikan itu solat itu menghadap atau ibadah itu menghadap masyrik atau maghrib. Yang dimaksud al-birra, al-kebaikan, adalah walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada hari akhir, wal malaikati, dan orang yang beriman kepada para malaikat-malaikatnya, wal kitabi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wan nabina, dan beriman kepada nabi-nabinya. Sampai situ dulu ya. Jadi kebaikan itu bukan menghadap ke masyrik, bukan menghadap ke maghrib, tapi menghadap beriman kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan al-birra, kebaikan. Beriman kepada Allah, kabar akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi. Itu seperti rukun iman ya itu ya. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat ini mencakup sesuatu yang umum. Akidahnya lurus, menentukan ketentuan Allah. Jadi penafsiran ayat ini adalah ketika Allah merintahkan orang mukmin menghadap Baitul Maqdis, kemudian mengalihkan ke Ka'bah, sebagian ahli kitab merasa dan kaum muslimin keberatan. Maka Allah turunkan penjelasan mengenai hikmah pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu. Dan mengatakan ketaatan kepada Allah, taat perintah Allah, menghadap ke arah manapun, mengikuti apa yang disyariatkan, inilah yang disebut dengan kebaikan, ketakwaan, keimanan yang sempurna. Jadi menghadap ke arah barat, ke masyrik, menghadap ke arah timur tidak dihitung sebagai kebaikan. Ya, bukan. Kebaikan itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan ketika Allah menurunkan ayat tentang kurban.
layanallaha luhumuha wala dimauha walakin yanal taqwa minkum. Daging-daging onta, darah-darah atau daging-daging yang dikorbankan Idul Adha itu ya, itu tidak mencapai ridho Allah, tetapi takwa itulah yang akan mencapai ridho Allah. Jadi bukan dagingnya, bukan binatangnya, bukan kambingnya, bukan sapinya, bukan ontanya, tapi ketakwaan kepada Allah, ketaatan. Sama dengan seperti itu. Jadi bukan menghadap masyrik, maghrib, bukan. Orang yang melakukan kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada rukun iman itu, malaikat, ya kan? Kemudian hari akhir, kepada kitab, kepada para nabi. Itu namanya al-birra, kebaikan. Ya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir juga mengutip riwayat Ibnu Abbas. Tidaklah sholat beramal itu kebaikan. Ya, yaitu ketika Rasul berpindah dari Mekah ke Madinah, tetapi Allah memerintahkan berbagai kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, sesuai taat kepada aturan Allah. Terserah mau menghadap ke Baitul Maqdis, ke Ka'bah, yang penting semuanya perintah Allah. Ya, ini. Jadi kebaikan itu adalah kebaikan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun iman ya, kepada Allah, hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para nabi. Kemudian apa lagi yang dimaksud dengan albirro, kebaikan itu adalah wa atal mala, memberikan harta. Memberikan harta ini artinya berinfak, bersedekah. Ya, memberikan harta kepada siapa? Kepada ala hubi, kepada karena kita cinta kepada harta. Jadi orang itu bersedekah, berinfak karena cintanya kepada harta. Ya, cintanya kepada harta dibuktikan uangnya disedekahkan. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Abdalus shadaqah antasaddaqa wa antas sahih syahih ta'mul ghina wa takhsal faqra." Sedekah yang terbaik adalah engkau menyedekahkan harta sedang engkau dalam keadaan lagi sehat, lagi kaya, lagi rakus. Itu sedekah yang terbaik. Engkau menginginkan kekayaan, engkau takut kemiskinan, itulah kita sedekah, sedekah yang terbaik. Makanya dalam surah Al-Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan al-birra, kebaikan, sehingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Ya, kalian cintai harta itu, justru itulah sedekah yang sebenarnya. Ya. Lalu kepada siapa sedekah itu? Urutannya. Nah, ini dijelaskan urutan sedekah. Pertama, zawil kurba, kepada kerabat. Kepada kerabat itu siapa maksudnya? Keluarga, istri, anak, kakak, adik, mantu, mertua, ya, bibi, ya, semuanya tuh, paman, semuanya kepada keluarga, sepupu, semuanya. Jadi yang paling terbaik sedekah kepada keluarga. Kenapa? As-shadaqatu alal masakin shadaqatun. Sedekah kepada orang miskin, pahalanya hanya satu saja, kepada orang miskin. Wa ala zawil rahim sintani. Kepada keluarga itu ada dua pahala sedekah. Shadaqatun, pertama pahala sedekah, wasillatun, yang kedua pahala silaturrahim. Wahum aulan nas bika wa birrika wa i'ta'ika. Mereka itulah yang paling berhak mendapatkan perhatian dan mendapatkan kebaikan. Jadi urutan pertama sedekah itu adalah kepada keluarga kita. Ya, jangan sampai baik kepada orang lain, tapi kepada istri pelit, kepada anak pelit. Itu namanya salah menyikapi sedekah. Jadi sedekah terbaik itu kepada keluarga. Urutan yang kedua, wal yatama, kepada anak-anak yatim. Siapa ini anak yatim? Itu orang, anak yang tidak
mempunyai ayahnya karena ayah meninggal dunia dalam keadaan kecil, belum balik, lemah, tidak ada kemampuan untuk mencari nafkah. Jadi yatim itu belum balik, Pak. Kalau sudah balik itu bukan yatim sebenarnya. Mungkin disebut fuqara atau apa? Masakin. Jadi bukan yatim. Ya sebenarnya kalau yatim itu ya usianya di bawah akil balik, di bawah 13 atau 15 ya. Pokoknya kalau belum balik itu yatim. Kalau sudah balik bukan yatim lagi. Statusnya bukan yatim. Ya, wal yatama, anak yatim. Kemudian yang ketiga, wal masakin, baru tuh orang miskin. Siapa orang miskin? Orang miskin beda dengan fakir. Kalau fakir tidak ada pekerjaan, pengangguran, susah, miskin, ya nggak punya apa-apa. Kalau miskin, dia punya pekerjaan, punya rumah, punya, tetapi tidak memenuhi kebutuhannya. Contohnya, misalnya sebagai driver Gojek misalnya, penghasilannya 1 juta, pengeluarannya 3 juta, punya istri 2, anak 7 misalnya, banyak amat ya. Nah, pengeluarannya banyak tuh, ya. Nah, itu namanya miskin. Orang punya pekerjaan tapi tidak terpenuhi kebutuhan, itu namanya miskin. Yang viral kan belum lama, ada guru ngaji di Bandung sampai kelaparan, menahan laparnya sedang ngajar ngaji. Allahu Akbar. Ini sangat miris tuh ya, sampai menahan. Tapi kan karena viral, akhirnya ada yang ngasih hadiah umroh, ada yang ngasih motor, macam-macam. Ya, kalau makanya dunia sekarang tuh dunia viral. Semakin viral cepat miskin jadi kaya, ya kan? Masya Allah. Nah, itu namanya miskin. Yang ke berapa tuh? 1 keluarga, 2 yatim, ketiga miskin, yang ketiga, yang keempat ibnu sabil. Siapa ibnu sabil? Ibnu sabil ini adalah dalam tafsir Jalalain sangat jelas. Ibnu sabil itu adalah ya siapa? Yaitu orang yang musafir, musafiru, orang yang musafir. Musafir itu adalah orang yang bepergian, kehabisan bekal, ya dia nggak bisa pulang, kehabisan bekal, tidak cukup. Nah, contoh sederhana aja nih, contohnya misalnya ada jamaah tabligh, lalu dia mau pulang kampung, uangnya habis, ya itu namanya ibnu sabil, musafir. Bahkan termasuk orang yang berhak menerima zakat itu adalah ibnu sabil. Kemudian yang berikutnya wasailin, orang yang minta-minta. Ya, dalam hadis Rasulullah, lisail hakun, bagi orang yang minta-minta itu hak. Hak apa? Hak untuk menerima zakat, hak untuk menerima sedekah. Ya, haknya ada, sangat jelas. Jadi namanya siapa? Ya, sail. Sail itu orang yang peminta-minta. Tapi sekarang minta itu jadi modus. Modusnya apa? Habis minta-minta pulang naik mobil, mobilnya mewah lagi. Allahu Akbar. Dijemput sama asistennya, sama keluarganya. Ini modus. Sama kemarin saya ziarah ke Banten tuh ya, ke Gunung Santri itu, dari bawah sampai atas itu ada kali 50 orang. Ya Allah, banyak banget, maksa lagi. Itu hanya 3 meter ada, 3 meter ada lagi. Paling karena jaraknya nggak sampai jauh gitu. Ya Allah, ya Rabbana. Iya, Masya Allah, ya Rabbana, itu beda tuh. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, peminta-minta itu nanti di akhirat tidak ada wajahnya hilang. Wajahnya hilang, Pak. Enggak, orang nggak punya wajahnya itu dihinakan oleh Allah. Kenapa? Dia minta-minta. Nisail wal mahrum. Ada mahrum ini dia miskin, susah, tapi nggak pernah minta-minta. Dia menjaga izah namanya. Menjaga ijazah, seperti seorang ustadz itu yang viral itu kan, yang di Bandung itu,
Dia nggak minta-minta, padahal dia lapar, tapi tetap dia ngajar ngaji. Ya Allah, Rabbana. Maka dapat kerjaan dari itu tuh, dari gubernur ya. Ya Allah. Itu namanya sa'il, peminta-minta. Siapa lagi yang berhak mendapatkan sedekah? Wa firriqab. Ya, dan dalam memerdekakan hamba saya, sekarang udah enggak ya, memerdekakan hamba sahaya. Ya, yaitu orang budak ya, budak. Kalau zaman dulu itu, zaman jahiliyah itu, sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad, itu namanya budak. Budak sahaya. Jadi perdagangan orang. Jadi orang itu dijual belikan, bukan dagang sapi, kambing. Jadi ada pasar budak. Jadi orang-orang dijual beli. Kalau udah dibeli, dia terserah mau diapain. Mau disuruh kerja 24 jam, nggak dikasih makan, ya ini punya milik dia. Mau digauli, misalnya kalau perempuan, boleh, halal. Itu halal, Pak. Jadi sama juga dengan nikah. Tapi kalau budak itu lebih parah gitu. Artinya bukan hanya digauli, tapi semuanya kerjaan dikerjakan oleh dia, terserah majikannya. Karena dia udah beli kan. Jadi nggak ada harganya, manusia itu udah nggak ada harganya karena dijual belikan. Tapi sekarang ternyata ada perbudakan modern. Itu yang viral itu ya, yang belum lama bunuh diri mati di Amerika itu ya. Ternyata banyak pemimpin-pemimpin dunia yang jadi ikut kepada itunya, ya penyembah iblis, penyembah setan. Jadi ada aliran penyembah setan. Siapa namanya itu? Ya Epstein itu yang mati bunuh diri kan. Terbongkar tuh ribuan foto, video, file-file ya. Jadi dia itu Pak, ritual namanya setan kan, menyembah setan kan, penyembah iblis, penyembah banyak. Hampir presiden Amerika dari Bill Clinton, George Bush sampai sekarang itu adalah termasuk ngikutin dia. Iya, pemimpin Arab juga. Itu kan sekarang lagi demo besar-besaran. Pangeran Salman itu ternyata juga ikuti. Jadi itu ada ritual. Jadi anak kecil itu predator, pelecehan, diperkosa itu anak-anak kecil, anak-anak yang belum akil balik, yang sudah balik masih kecil-kecil. Kemudian dipotong dan dimakan, kanibal. Beneran ini kejadian nyata, Pak. Coba aja lihat, karena lagi viral kan di medsos tuh. Ya, di medsos lagi viral tuh. Dimakan itu. Jadi anak kecil, anak-anak bayi itu, anak-anak perempuan-perempuan itu dijadikan budak seks, kemudian dibunuh, lalu dimakan. Astagfirullahaladzim. Cirinya ini sebelah kanan atau sebelah kiri itu ada hitam matanya. Tuh, kayak bekas ditonjok sama orang. Itu kenapa ya? Karena ritualnya begitu, akhirnya ya setan menandai begitu. Jadi penyembah Dajjal. Dajjal udah ada, Pak. Ya, penyembah setan. Ya, akhirnya kan ditangkap, kemudian dipenjara, bunuh diri orangnya. Bunuh diri itunya, yang melakukan itu, pimpinannya. Dan ternyata hampir semua presiden Amerika, presiden macam, termasuk orang Indonesia ada, coba nggak disebut Indonesia. Ada orang Indonesia juga yang ikutan, bukan pokoknya seorang pejabat, orang kaya di Indonesia itu ada yang ikut. Yang pemilik RCTI kalau salah tuh, termasuk juga ikutan itu. Ya, ada itu. Nah, itulah yang rusaknya ya Allah. Ya kenapa dunia ini rusak? Karena dipimpin oleh penyembah iblis, penyembah setan. Astagfirullahaladzim. Ritualnya itu. Ya. Jadi budak seks, anak-anak kecil lalu dimakan dagingnya. Astagfirullahaladzim, kanibal. Ini sekarang lagi rame kan, coba di medsos itu. Insyaallah. Termasuk pemimpin Arab. Ya Allah, pemimpinan Salman itu. Allah Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Itu akhir zaman ya. Yang benar kan? Sebelum Dajjal yang besar nanti, Dajjal kecil sudah ada sekarang. Kemudian apa lagi? Wa firriqab. Dan ada firriqab tadi. Wa aqamas salata. Yang dimaksud albirro adalah mendirikan salat. Mendirikan salat. Kenapa kok ayat Al-Quran selalu mendirikan salat, bukan melakukan salat? Kalimat Al-Quran itu selalu aqoma atau yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Artinya melaksanakan sholat dengan cara yang terbaik,
di awal waktu, berjamaah di masjid musola dengan husu, dengan tumakninah, itu namanya mendirikan sholat. Ya, ya. Jadi seringkali kan ada orang sholat aja gitu. Kenapa dia sholat? Kenapa maksiat? Karena sholatnya ditunda-tunda waktunya, tidak berjamaah, tidak di masjid, tidak di musola, lalu asal-asalan. Jadi tidak ada asar, tidak ada pengaruhnya. Makanya kalimat Al-Quran, aqamas shalah, mendirikan sholat. Kemudian apa lagi? Wa ataz zakat, menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Ya, bukti dia melakukan kebaikan, albirru atada, menunaikan zakat. Dan seringkali juga selalu dikaitkan, selalu disandingkan sholat dengan zakat. Sholat itu mewakili ibadah ritual, zakat itu mewakili ibadah sosial. Jadi tidak terpisahkan antara sholat dengan zakat. Kemudian apa lagi? Wal mufuna bi ahdihim. Orang-orang yang menunaikan janji-janji mereka, ija ahadu, apabila mereka berjanji. Apa maksudnya ini? Janji kepada Allah taat, janji sebagai pemimpin ya harus memberikan keadilan. Makanya Rasulullah mengatakan ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba. Apabila ia ngomong ia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji ia ingkar. Wa idza tumina khana. Apabila diberikan kepercayaan dia khianat. Ya, makanya orang yang melakukan kebaikan dia selalu menepati janjinya, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudul mitsaq. Orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah dan tidak pernah merusak janjinya. Makanya selalu diulang-ulang dalam sholat kita. Apa? Itu janji kita tuh dalam sholat tuh, doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Itu janji kita ya. Wasabirina fil ba'sa. Kemudian yang dimaksud dengan albirru adalah orang-orang yang sabar ketika kesempitan, ketika kesulitan. Ba'sa itu adalah kesulitan ekonomi, kesulitan rezeki, ya, susah hidup, banyak hutang, sulit, ya, sempit. Jadi yang dimaksud dengan baksa itu sempit, sulit, rezeki mampet, hutang bejibun, itu namanya baksa. Sabar menyikapinya. Wadorro, sabar ketika menderita, musibah, bencana, sakit, kecelakaan, pokoknya derro, mudorot. Sabar ketika mudarat. Ya, kemudian apa lagi? Wahinal bas, dan ketika dalam keadaan perang. Ya, dalam keadaan perang melawan orang kafir munafik itu harus sabar menghadapinya. Kalau itu kita lakukan, apa kata Allah? Ulaikal ladzina shadaku. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Orang itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Ya, mari kita ulang. Yang dimaksud dengan kebaikan, orang-orang yang benar beriman, orang-orang yang benar bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, dan berinfak, memberikan hartanya kepada orang yang dicintainya, keluarganya, anak yatim, orang miskin, orang yang perjalanan, musafir, orang yang minta-minta, budak sahaya, lalu dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, menjaga janjinya, menepati janjinya, sabar ketika susah, sulit, ketika menderita, sakit, musibah, bencana, dan ketika dalam peperangan. Inilah orang yang bertakwa. Kemudian ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman.
Kutiba alaimul kisos, diwajibkan atas kalian untuk kisos, menjalankan kisos. Fil qasla, di dalam pembunuhan. Ya, apa itu kisos? Kisos itu adalah hukuman pidana Islam. Hukuman pidana orang mati harus dihukum mati. Ya, itu namanya kisos. Ya, kisos. Kita wajib tuh, orang beriman harus menetapkan kisos. Ini masih PR di negeri kita. Hukum perdata sudah berlaku di Indonesia, hukum Islam. Misalnya pernikahan, warisan, wasiat, sudah pakai hukum Islam. Tapi hukum pidana kita masih belum memakai hukum Islam. Makanya di antara anggota DPR, pemimpin kita ini dosa besar masih belum memperjuangkan hukum Islam. Orang awalnya nih, apa yang dilakukan presiden ini ditentang oleh MUI. Setelah ketemu, dapat tanah, mau dibangun gedung 40 lantai, 4.000 meter, berubah. Ya sekarang mah boleh dah. Ini enggak istiqomah nih, bukan kayak dulu almarhum Buya Hamka kan. MUI Buya Hamka tuh ketika menetapkan fatwa haram tentang Natal, lalu ditentang oleh presiden waktu itu Pak Harto, dia bilang lebih baik saya keluar daripada saya mencabut fatwa ini. Keluar kan dari ketua MUI karena dia diharuskan untuk mencabut fatwa haram tentang masalah Natal itu. Sekarang berubah tuh haluan tuh, nggak istiqomah lagi kan, ramai kan MUI ini. MUI Pak, sekelas MUI, kumpul para ulama, lalu ketemu, berubah. Bolehlah sekarang, boleh aja, silakan gabung sama Donald Trump, Donald Bebek itu. Ya Allah, ya Rabbana. Sama aja penjajah. Jadi penjajah baru ini kan, neokolonialisme. Kalau di situ ada Palestina, kalau di situ benar-benar ini kan ya Allah ya Rabbana. Ini lagi ramai kan? Nih, berubah haluan karena duit, karena pulus jadi mulus, enggak ada pulus mangfus. Ulama enggak istiqomah nih kan. Ini dikritik tajam nih kan. Kok ulama begini gitu ya? Berubah haluan. Awalnya kan keras tuh, menentang tuh. Bergabungnya Indonesia ke Donald Bebek itu. Donald Bebek itu, si Donald itu. Ya kan, Donald Bebek kan? Ya Allahu Akbar. Yang mencaplok Venezuela, presiden ditangkap. Ya, ini anehnya. Mencaplok negara orang kan? Karena di situ banyak minyaknya. Allahu Akbar. Penjajah sebenarnya di era modern ya itu Amerika kan? Ya Allah, aneh bin ajaib. Nah, kita lihat nih. Ya, kita masih PR besar. Hukum kisos belum ada di Indonesia. Katanya Islam kan bukan negara Islam. Iya, bukan negara Islam, tapi hukumnya kalau bisa ya harus hukum Islam dong. Ya, membunuh ya harus dibunuh ya. Kisos itu adalah membunuh harus dibunuh. Ya. Makanya ayat ini ayat yang sangat-sangat jelas kepada orang beriman. Sama dengan puasa kan, diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Ya, kutiba diwajibkan, ay furidha, dalam tafsir Jalalain, furidha diwajibkan, alaikum atas kalian, al-qisas, yaitu kisos, hukuman yang setimpal dengan kejahatan, fil qasla, dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba saya dengan hamba saya. Wal unsa bil unsa, wanita dengan wanita. Ya tuh, hukum qisas itu biasa begitu ya. Ya. Ya, jadi hukuman qisas ini benar-benar sangat jelas. Jadi kelompok siapapun dia, kalau membunuh orang maka harus dibunuh lagi. Ya. Ya, harus dibunuh lagi. Bahkan dalam surah Al-Maidah 45, an-nafsu bin nafsi wal aina bil aini, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata. Artinya begini, kalau orang membunuh seseorang maka harus dibunuh lagi. Orang melukai seorang maka harus dilukai, itu balasannya.
Ya. Tetapi ternyata Al-Qur'an juga mengatakan dalam ayat ini, faman utia, barang siapa yang memaafkan, yang dimaafkan, diberikan maaf, ya, oleh siapa? Lahu bagdanya min akhi, dari saudaranya, dari keluarga korbannya. Misalnya nih, keluarganya yang dibunuh itu suaminya, istrinya, keluarganya memaafkan. Udahlah, nggak apa-apa dah. Ya, memaafkan. Syai'un, dengan sesuatu. Syai'un dengan sesuatu itu maksud apa? Dengan tebusan, atau disebut dengan apa? Bayar apa namanya itu? Kalau di Arab itu kan, di Arab kan hokong orang yang dibunuh kan harus dibunuh lagi, tapi dia harus membayar apa? Tebusannya, tebusannya. Yang dulu pernah kan TKW Indonesia itu membunuh majikannya karena mau diperkosa kan, ya kan? Hukumannya kan mati kan di sana kan, bunuh ya dibunuh. Tapi karena keluarganya, saya maafkan, kami maafkan, cuma dengan syarat harus membayar tebusan diat. Berapa? Sekian miliar begitu kan? Tuh, ya kan? Syai'un, sesuatu, fattibaun bil ma'ruf, maka hendaklah dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik artinya jangan memberatkan keluarga, membuatkan orang yang telah melakukan. Kan pembunuhan ada dua, Pak. Ada membunuh dengan sengaja, ada pembunuhan tidak sengaja. Ya, tidak sengaja itu memang nggak disengaja dia, karena terpaksa mau diperkosa misalkan, itu lain kan. Ya, wa'adaun ilahi bi ihsan, dan memberikan balasan dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Dzalika takhfifun mir rabbikum warahmah, itu adalah keringanan dari Allah Tuhan kalian dan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pamani atada, maka barang siapa melampaui batas dalam hal kisos, ba'da jalika, setelah itu, falahu azabun alim, maka mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ya, jadi jangan melampaui batas. Jadi ada rahmat Allah ketika keluarga memaafkan. Ya, ini. Walakum fil kisosi, bagi kalian disyariatkan hukum kisos, hayatun, itu jaminan kehidupan. Justru dengan adanya kisos itu ada jaminan kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang yang cerdas hatinya, akalnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini mengatakan kenapa Allah menetapkan hukum kisos. Maksudnya adalah dengan ada hukum kisos ada hikmah yang paling luar biasa. Kelangsungan hidup, perlindungan, hukum. Ya, kalau dia tidak dihukum kisos, maka dia bisa melakukan pembunuhan kembali. Yang lain pada ikut-ikutan, wah enak dong, membunuh ini hukumannya ringan, lebih baik hukuman. Ya kan? Seperti dulu ada ya, Sampo tuh, yang polisi itu kan, yang membunuh kan, ya hukumannya sampai sekarang nggak jelas berapa tahun kan. Harusnya kan hukuman mati. Nah, hukuman mati ini kan macam-macam. Kisos itu ada yang ditembak, itu Indonesia. Ada yang digantung, itu di Malaysia. Ada yang disuntik mati, itu di Amerika atau Inggris, di strum. Ada yang disuntik, ada yang di strum. Ada yang dengan pedang di Arab, di Afghanistan. Afghanistan juga tuh sudah melakukan itu. Ya. Itu saya pernah ngeliat videonya sampai kepalanya buntung itu. Ya Allah. Diperlihatkan, Pak. Jadi hukum kisos diperlihatkan. Jadi orang di tempat yang orang bisa melihat, di lapangan khusus gitu. Jadi orang pada melihat itu. Boleh divideoin, boleh, silakan. Jadi orang ada algojonya, dia matanya tertutup, langsung tajamnya luar biasa, langsung putus. Kalau orang sembeli kambing itu kan gak langsung putus. Kalau sembeli manusia langsung palanya putus. Ya Allah. Kayaknya nggak tega kita ya. Tapi situlah jaminan kehidupan. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa dengan ada hukum kisos itu. Orang jadi takut wah begini ya, kayaknya melanggar HAM ini. Justru melanggar HAM itu ketika dibiarkan orang yang membunuh.
Ya kan ya? Inilah indahnya Islam. Kutiba alaikum ija hadara hadukumul mautu in tarakal khairal wasiyah. Ini sekarang tentang wasiat ya. Ya, ini tentang wasiat. Jadi judul baru lagi. Diwajibkan atas kalian jika datang salah seorang dari kalian kematian, artinya ketika mau mati sakaratul maut, intaral khairan, jika ia meninggalkan kebaikan, artinya meninggalkan harta yang banyak, al wasiyah, lalu memberikan wasiat lil walidaini, bagi kedua orang tuanya, wal aqrabin, dan bagi keluarga dekatnya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, yang adil, haqqan alal muttaqin, dan itu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Ayat ini sebenarnya ya turun sebelum ayat tentang waris. Ya, bedanya waris dengan wasiat begini, Pak. Kalau wasiat itu ya sebelum meninggal dia harus mengucapkan kalimatnya, baik tulisan atau lisan. Saya berwasiat tanah ini untuk anak ini, untuk anak saya ini, untuk istri, untuk keluarga, untuk adik saya. Nah, itu namanya wasiat. Kalau waris itu ketetapan sudah jelas. Ini ayat harus dipahami sebelum ayat waris diturunkan. Makanya dalam ilmu waris faraid, ayat ini dinasah atau dihapus setelah ada perintah tentang waris, ilmu waris. Jadi pembagiannya nanti dalam surah An-Nisa itu pembagian jelas. Anak bagiannya segini, anak laki-laki, anak perempuan segini. Kemudian istri, suami segini. Kemudian kakak, adik segini. Itu pembagiannya secara rinci itu di surah An-Nisa. Jadi ini sebelum surah An-Nisa ini. Kalau wasiat itu diberikan kepada bukan anak kandung. Misalnya bapak punya anak angkat. Ya, anak yatim misalnya kita angkat jadi anak. Itu kan adopsi. Dia boleh menerima wasiat tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Beda dengan anak kandung kan? Ya. Seperti tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Sepertiganya. Misalnya ada anak, jadi anak kandung itu lebih berhak daripada anak yang adopsi, anak angkat. Walaupun misalnya nih secara kasat mata ini anak yang diangkat ini baik banget, soleh banget. Sedangkan anak kandungnya, wah iya begitu ya, nggak baik gitulah, sok toleh. Tapi kalau secara hukum Islam tetap dia bagiannya lebih banyak dibandingkan anak angkat, gitu ya. Ya dia berwasiat, ibah itu bagian aja, nggak diucapkan, ya nggak diucapkan, itu mah kasih aja. Kalau wasiat kan berwasiat sebelum mati. Saya berwasiat tanah ini untuk si Fulan, itu anak angkat saya tuh, dia rajin banget misalnya, anak yatim itu tuh. Tak boleh, tapi jangan lebih dari sepertiga. Kalau hibah itu misalnya punya istri yang kedua, yang ketiga, yang siri gitu ya. Istri siri ya, istri bukan yang terang-terangan. Itu hibah itu boleh. Ya. Nanti kalau saya mati, itu tanah sama ruko itu buat ente. Tapi hati-hati, itu punya Cina, jangan diambil. Itu boleh enak gitu ya. Ya ini. Jadi wasiat, hibah itu beda. Kalau wasiat itu misal berwasiat. Kalau hibah itu ya bebas. Itu nggak ada ketentuan lebih dari sepertiga. Ayat terakhir ya. Faman badalahu ba'da sami'ahu, siapa orang yang mengganti wasiat setelah dia mendengarnya, fa innama ismu, maka sungguh dosa alal lazina, bagi orang yubadiluna, bagi orang yang mengubah wasiat. Misalnya dia telah berwasiat secara tertulis, ada tanda tangan, ada materai 10.000 misalnya, dia tanda tangan, lalu anak kandungnya nggak mau, dia nggak boleh tuh, enak-enakan aja, itu bagian saya tuh, kenapa dia dapat, dirubah suratnya, fa innama ismu, maka dosa baginya, bagi yang mengubah wasiat itu dosa hukumnya tuh. Anak kandung yang merubah wasiat dosa. Kenapa? Karena dia sudah merubah wasiat yang telah disampaikan oleh orang tuanya. Nggak boleh ya. Kita harus mengikuti ketentuan ini.
Innallaha samiun alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui apa yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini kita tawakuf sementara. Nanti insya Allah kita kembali lagi ngaji setelah hari raya Idul Fitri ya Pak ya. Kenapa Ramadan tidak ada? Karena memang santrinya pada libur, jadi nggak ada. Nanti insya Allah kita lanjutkan setelah hari raya Idul Fitri. Tapi di Gandaria tetap nggak ada tawakufnya. Ya, besok kalau yang mau ikut ke Gandaria sekitar jam 3:30 dan nanti Ramadan pun terus, bahkan Ramadan itu setiap minggu ya ada, ya setiap minggu ada. Jadi tidak ada tawakuf, di sana itu, nggak ada mengenal apa libur ngaji, tetap ngaji ya, insya Allah di Masjid Al-Maghfirah Gandaria. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hari Jumat sudah tawakuf di Mushola Ridha, sudah tidak ada lagi. Hari Sabtu subuh keliling juga sudah tawakuf. Ya, hari Ahad besok saya ada di Masjid Nurul Falah Pondok, Kampung Pondok ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Nanti ada rekaman ya Bang ya. Rekaman selamat menunaikan ibadah puasa Bang. Ya, bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah, kullu sahabati Rasulullah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat salahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi syahri Sa'ban wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana. Ampuni ya Allah seluruh dosa-dosa kami. Ampuni dosa ibu ayah kami, kakak nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, santri-santri kami, seluruh dosa jamaah ya sul hadir ya Allah, seluruh dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hidup apalagi yang wafat. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sa'ban, sampaikan semua kami di bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, ya syahrul qiyam. Ya Allah, bahagiakan kami dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Jaga lindungi ya Allah bagi saudara-saudara kami yang masih mengungsi di pengungsian ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, di Palestina, di Sudan, di Suriah dan seluruh belahan dunia ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman ya Bang ya. 1 menit. Pertama, selamat menunaikan ibadah puasa. Yang kedua, selamat hari raya Idul Fitri. Jadi